Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Baik, jadi pertemuan hari ini kita masuk pembahasan ta'yinul mawadhi' bagian 2. Nah, di pembahasan ta'yinul mawadhi' bagian 2 ini kita fokusnya membahas aturan-aturan penataan posisi untuk ahlul faridah lemah, ahlul faridah du'afa. Artinya mulai ahlul faridah nomor 6 sampai ke 12, yakni putrinya putra, kemudian kakek, lalu nenek, saudari sekandung, kemudian saudari seayah, lalu saudari seibu, dan saudara seibu. Insyaallah itu. Dan di ta'yinul mawadhi' yang ketiga, besok insyaallah kita membahas penataan posisi khusus untuk as-sobah. Gitu ya. Oke. Jadi kita sekarang membahas dulu dalil-dalilnya, halaman 9 di handout-nya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Ini konteksnya kalau dibahas di ilmu waris, maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa sistem nasab dalam Islam itu sifatnya patrilineal, yakni dihubungkan ke jalur ayah. Karena Allah di sini memanggil keturunan Adam itu sebagai ya Bani Adam, bukan ya Bani Hawa. Ya, juga bukan ya Bani Adam wa Hawa. Ya, jadi Allah terserah dalam memilih. Allah lah yang mendahulukan, Allah lah yang mengakhirkan. Itu salah satu sifat Allah ya, antal muqaddim wa antal muakhir. Dan Allah mendahulukan ayah, tidak usah diprotes. Allah mengakhirkan ibu, juga tidak usah diprotes. Allah mendahulukan Nabi Muhammad untuk dibangkitkan, tidak boleh ada yang protes. Allah mendahulukan umat Islam untuk masuk surga, juga tidak boleh diprotes. Tapi yang dijadikan sebagai manusia pertama Nabi Adam, nah itu yang didahulukan oleh Allah. Allah yang mengakhirkan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terakhir, tapi pahalanya paling besar. Itu antal muqaddim wa antal muakhir. Termasuk juga ayat berikutnya, ya Bani Israel. Nah ini sama, ini menegaskan bahwa Allah itu mengakui sistem patrilineal dihubungkan dengan ayah. Karena Israel yang dimaksud di sini adalah Yakub, Nabi Yakub, Nabiullah Yakub, sehingga Bani Israel itu bermakna keturunan Nabi Yakub, keturunan dari 12 anak beliau yang kemudian dalam sejarah berlanjut disebut sebagai bangsa Yahudi. Kita lanjutkan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Su'ila Abu Musa 'an ibnatin wa ibnati ibnin wa ukhtin, faqala للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. Jadi ini ceritanya menggambarkan tentang kisah dua ulama sahabat yang bernama Abu Musa dan Ibnu Mas'ud. Ini sudah dikenal oleh para ulama, adalah di antara ulama-ulama sahabat Nabi. Karena memang tidak semua sahabat Nabi menjadi ulama, hanya beberapa saja yang oleh Allah dikasih anugerah ilmu, di antaranya adalah Abu Musa dan Ibnu Mas'ud. Ya, karena itulah dalam banyak pembahasan fikih kita akan sering mendapatkan kutipan ini pendapat Ibnu Mas'ud, ini pendapat Abu Musa. Karena ini termasuk mujtahid
sahabat memang. Termasuk rujukan fatwa di kalangan para sahabat, para tabi'in itu kalau bertanya kasus di daerah masing-masing itu bertanyanya diantaranya adalah ke Ibnu Mas'ud dan Abu Musa. Suatu saat Abu Musa ditanya kasus waris. Gimana kasusnya? Ada kasus waris di mana mayit itu meninggalkan 3 ahli waris. Siapa itu? 1 ibnah, 1 putri, kemudian wabnati ibnin, putrinya putra, dan 1 saudari. Berarti 3 orang ini. Ya. Lalu bagaimana cara Abu Musa menjawab? Beliau mengatakan lil ibnatin nisfu. Ya, lil ibnati an-nisfu. 1 putri mendapatkan setengah. Ya, nampaknya beliau di sini mendasarkan pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Ya, kalau putri itu cuma 1 berarti dia mendapatkan setengah. Walil ukhti an-nisfu. Dan bagi saudari itu mendapatkan setengah. Nah, ini nampaknya beliau juga mendasarkan ayat dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa yang akhir-akhir itu. Ya. Di ayat An-Nisa ayat 176. Nah, di situ kan
1 bagian gitu ya. Ya, 1/6. Nah, maka 3 ditambah 1 sama dengan 4/6, kan begitu. Nah, 4/6 itu sama dengan 2/3. Jadi maksudnya 1/6 menyempurnakan 2/3 itu konsepnya seperti itu. Ya. Oke, jadi hadis ini menunjukkan, jadi ada hadis Nabi yang enggak diterangkan Al-Qur'an yang menunjukkan berarti cucu dari jalur lelaki itu dihukumi putri, tapi putri majasi gitu. Sehingga dia diikutkan sama bulenya atau budenya dalam mendapatkan warisan. Ya, dia berhak untuk menserikati 2/3 itu, tapi hanya berhak 1/6 penyempurna 2/3. Bukan 2/3 dibagi rata. Karena kalau putri langsung, misalnya 2 putri langsung gitu ya, itu kan 2/3 dibagi rata. Tapi karena statusnya di sini adalah putri majasi gitu ya, jadi dia hanya berhak mendapatkan penyempurna 2/3. Ini enggak ada dalam Al-Qur'an. Ya, makanya ini hanya ada dalam hadis. Itulah makanya fungsi hadis itu adalah menjadi bayan, penjelas bahwa maksud putri yang ada dalam Al-Qur'an ternyata mencakup putrinya putra, ya. Wa ma baqiya falil ukhti, lalu sisanya untuk putri. Artinya berarti berdasarkan hadis ini wa ma baqiya falil ukhti, sisanya untuk saudari. Ya, salah terjemah saya. Sisanya untuk saudari. Artinya berdasarkan hadis ini berarti saudari itu posisinya menjadi asobah jika bersama dengan putri. Nah, itu juga tidak ada dalam ayat Al-Qur'an. Ini juga menunjukkan ada tambahan penjelasan hukum dari Rasulullah bahwa putri itu tidak gugur dengan adanya saudari itu tidak gugur dengan adanya putri, tetapi justru malah menjadi asobah. Ya. Nah, ini jawaban Ibnu Mas'ud. Kemudian yang minta fatwa itu mendatangi Abu Musa, kemudian memberitahukan penjelasan Ibnu Mas'ud. Apa komentar Ibnu Mas'ud? Ya, komentarnya Masya Allah, saya kagum ini ya. Kagumnya kenapa? Tawaduknya luar biasa, dan beliau itu menunjukkan bahwa mengajar itu karena ikhlas karena Allah ya. Jadi tidak ada semacam ego pribadi gitu ya. Jadi beliau dikoreksi kayak begitu itu ya, dengan bahasa yang menurut saya agak tajam nih. Laqad dalaltu idzan itu kan kalau bahasa kita sekarang kan rada tajam ya. Nah, ini ternyata komentar beliau, la tas'aluni madama hadzal habru fikum. Udah, jangan tanya ke saya kalau sang ulama ini masih ada di tengah-tengah kalian. Artinya Abu Musa ini mengakui keilmuan Ibnu Mas'ud di atas beliau. Beliau lebih tahu hadis Nabi daripada dirinya gitu ya. Karena itu beliau dengan legowo mempersilahkan, udah, kalau masih ada beliau masih hidup tidak usah tanya saya ya. Ini kan harusnya menjadi tamparan ya bagi kita semuanya. Kadang-kadang para ustadz, sebagian ustadz kalau misalnya dikoreksi itu egonya yang muncul muncul, kemudian jadinya wah, jadi kayak berusaha membela diri bla 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 sambil kemudian mencari kesalahan-kesalahan dan kelemahan yang mengoreksinya. Ini Masya Allah, generasi sahabat ini adalah generasi yang sangat ikhlas, yang kalau urusan menjelaskan agama Allah tidak pentingkan adalah soal kebenaran, bukan lagi soal dirinya. Jadi siap dirinya itu dipandang rendah, yang penting kalimatullah itu tinggi. Nah, itu kan ikhlas yang luar biasa nih, sangat jadi teladan bagi kita. Kita lanjutkan. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Nah, jadi yang saya agak ragu ini ya. Kalau mereka ya, anak-anak kalian itu adalah berupa perempuan saja, enggak ada laki-lakinya, dan lebih dari 2, maka keduanya mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Allah berwasiat terkait anak-anak kalian, laki-laki mendapatkan seperti 2 kali perempuan. Ini adalah prinsip ta'sib. Jadi anak itu kalau ada laki-laki pasti menjadi asobah, tapi nanti sisa harta dibagi dengan proporsi 1/2 antara putra dengan putri. Kita lanjutkan. Ani bin Buraidah an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-jaddati as-sudus idza lam takun dunaha ummun.
Ya, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan untuk nenek itu 1/6 jika tidak ada ibu. Ya, duna di situ maknanya amama. Idza lam takun amamaha ummun. Maksudnya tidak bersama ummun. Ya, artinya berarti ibu berdasarkan hadis ini menggugurkan nenek. Gitu ya. Jadi jaddah itu baru dapat warisan kalau nenek tidak ada. Tapi kalau ummunnya itu maujudah, kainah, maka neneknya jadi gugur karena ada yang lebih dekat ke mayit. Ya, kita lanjutkan. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepadamu, katakanlah Allah memberi fatwa padamu tentang kalalah. Nah, tadi sudah saya singgung, kalalah adalah orang yang meninggal dunia sementara dia tidak punya orang tuanya sudah meninggal maksudnya, atau tidak punya anak, ya, tidak punya anak atau anaknya sudah meninggal lebih dulu. Ini meru'an halaka alaihi salahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau misalnya ahli warisnya cuma satu, jadi hanya satu saudari saja. Nah, maksud saudari di sini yang perlu digarisbawahi, ukhtun di sini sudah disepakati para ulama, ukhtun dalam An-Nisa 176 itu hanyalah ukhtun sekandung atau seayah. Nah, jadi tidak mencakup yang seibu. Jadi ukhtun yang dimaksud hanyalah yang li abin wa ummin atau min abin wa ummin atau min abin saja. Jadi bukan yang min ummin. Ya. Nah, kalau misalnya ahli waris cuma satu orang, yakni saudari, maka dia mendapatkan setengah dari warisan. Wa huwa yarisuha in lam yakun laha walad. Nah, kalau dibalik yang mati adalah saudarinya, ahli warisnya cuma satu saudara saja, maka Allah di sini tidak menyebut pecahan, tapi hanya disebut wa huwa yarisuha. Artinya berarti menjadi asobah. Jadi mendapatkan sisa harta. Dan kemarin sudah kita pelajari ya, saudara itu adalah asobah kelompok ukhuwah. Nah, itu diantaranya digali dari ayat ini. Kok bisa muncul ukhuwah itu gimana itu dasarnya? Ternyata di surat An-Nisa 176 ini menunjukkan bahwa saudara itu adalah salah satu dari asobah. Kita lanjutkan, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, ini masih membahas tentang kalalah. Jadi kalau ada kalalah meninggal dunia, terus dia itu meninggalkan ahli waris 2 orang. Satu laki-laki, satu perempuan, satu saudara sekandung, satu saudari sekandung. Gimana cara baginya? Nah, dari sini Allah tidak menyebut pecahan tertentu untuk mereka, tapi langsung disebut falidzakari mithlu hadzil unsayain. Artinya berarti semuanya jadi asobah, lalu kemudian si saudaranya harus mendapatkan 2 kali dari bagian saudarinya. Artinya dibagi dengan cara taksib, ya. Oke. Kita lanjutkan. An Ali annahu qala wa inna a'yana banil ummi yatawarasuna duna banil 'allat. Ar-rajulu yarithu akhahu li abihi wa ummihi duna akhihi li abihi. Nah, di sini mungkin ada beberapa kosakata yang perlu diperjelas. A'yan itu jamak dari ain. Nah, ain di situ yang dimaksud adalah jamaah, jadi kelompok ya. A'yan banil kelompok anak-anak ibu. Maksudnya apa kelompok anak-anak ibu itu? Maksud dari kelompok anak-anak ibu adalah saudara atau saudari sekandung. Ya, saudara atau saudari sekandung. Nah, ini dikontraskan dengan banil allat. Allat itu jamak dari Allah. Allah itu bermakna madu. Ya, banil allat itu berarti bermakna saudara atau saudari yang seayah. Karena anak-anaknya madu, ini berarti bayangkan rumah tangga poligami gitu loh ya. Kita membayangkan rumah tangga poligami, ada istri pertama, ada istri kedua. Dari istri pertama itu punya anak laki-laki dan perempuan. Dari istri kedua punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, orang yang berposisi di anak-anak istri pertama
maka dia menyebut saudaranya itu sebagai banil gitu ya. Karena nggak ada mana menyebut banil ab, ya. Karena semuanya ayahnya sama gitu loh dalam rumah tangga poligami, gitu ya. Sehingga untuk pembedaan dalam rumah tangga poligami itu istilah yang dipakai adalah banil dan banil alat. Itu untuk membedakan mana yang sekandung dan seayah, gitu ya. Banil artinya berarti sama ayahnya, sama ibunya, berarti sekandung bahasa kita. Syaqiqah istilahnya. Kalau banil alat, anak-anaknya madu, nah berarti bukan ayahnya sama, tapi ibunya beda, gitu ya. Makanya disebut saudara atau saudari seayah, gitu ya. Nah ini kalau hanya pakai kamus kadang masih bingung ini. Saya dulu pakai kamus dok, nggak ngerti itu. Baca syarah baru, oh begitu maksudnya, gitu ya. Oke, jadi itu maksudnya ya. Kemudian Rasul mengatakan ar-rajulu yarithu akhahu li abihi wa ummihi. Nah, ini memperjelas ya. Seorang lelaki mewarisi saudaranya yang sekandung duna akhihi li abihi, tanpa saudaranya yang seayah, gitu ya. Jadi akhahu li abihi wa ummihi itu maksudnya adalah banil tadi. Sementara akhihi li abihi berarti banil alat. Gitu. Nah, ini hadis ini menunjukkan berarti yang sekandung itu prinsip umumnya menggugurkan yang seayah. Nah, kan ada kata-kata duna ini loh. Mewarisi tanpa saudaranya yang seayah. Itu artinya berarti selama masih ada yang sekandung, sekandung itu prinsip umumnya adalah menggugurkan yang seayah. Ya. Kemudian ayat berikutnya fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarak. Nah, ini masih berbicara tentang saudari sekandung atau saudari seayah. Nah, ini karena tadi sudah saya sampaikan, An-Nisa 176 itu khusus membahas saudari sekandung atau seayah. Nah, di sini Allah mengatakan, orang kalalah, kalau misalnya saudarinya itu 2 atau lebih, ya, maka mereka mendapatkan 2/3 dari warisan. Jadi agak mirip dengan putri ya. Putri kalau 1 kan setengah, kemudian 2 atau lebih 2/3. Sama ternyata saudari sekandung atau saudari yang seayah, itu kalau 1 orang beliau mendapatkan setengah, kalau 2 atau lebih mendapatkan 2/3. Oke, kita bahas ayat dalil yang terakhir. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Nah, ini An-Nisa ayat 12 ini sudah sepakat para ulama semuanya, maksudnya adalah saudara atau saudari seibu. Nah, jadi kasusnya sama-sama kalalah. Cuma kalau ayat 12 ini itu maksudnya adalah saudara atau saudari yang seibu. Nah, itu didasarkan banyak qarinah, diantaranya qiraatnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada lafaz walahu akhun min ummin begitu. Jadi ada pelafalan min ummin yang memperjelas itu. Ya, sehingga karena kalau nggak dijelaskan begitu nanti jadi nggak konsisten, terkesan bertabrakan itu. Ini sama-sama membahas kalalah, tapi kenapa An-Nisa 12 dengan 176 kok beda ketentuannya kan gitu. Jadi sama-sama kalalah tapi kok yang di 112 ini kok dapat 1/6 laki-laki maupun perempuan. Tapi ini 176 itu yang laki-laki jadi asobah, yang perempuan kok antara setengah atau 2/3 dibagi rata. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Nah, kalau setelah ada penjelasan dari qiraat yang lain juga qarinah-qarinah yang sudah disepakati para ulama, setelah dijelaskan bahwa ini hanya berlaku untuk saudara atau saudari seibu, barulah semuanya menjadi logis, gitu ya. Nah, di sini ada ketentuan 1. Kalau misalnya ada kalalah meninggal terus ahli warisnya cuma 1 laki-laki saudari seibu, maka dia mendapatkan 1/6. Kalau ahli warisnya cuma 1 saudara seibu, maka dia juga mendapatkan 1/6. Kalau ahli warisnya 1 saudara seibu dan 1 saudari seibu, masing-masing dapat 1/6. Ya, oke. Baik, itu penjelasan umum dari dalil-dalil ini. Nah, sekarang kita akan membahas isinya. Tapi mungkin sebelum saya bahas dari pembahasan dalil tadi ada yang ingin diklarifikasi, Ustaz Asep, monggo kalau ada.
Suaranya Ya, ya. ya saya ingin bertanya, kenapa Abun dan Abu Abin dimasukkan 2 kali dalam Ahlul Faridoh dan dalam Asobah? Hmm. Ya, kenapa Abun dan Abu Abin itu dimasukkan 2 kali, satunya berposisi sebagai Ahlul Faridoh, satunya sebagai Asobah. Nah, itu sebenarnya dasarnya adalah memahami 2 dalil. Jadi 2 dalil yang dijadikan dasar. Yang pertama adalah dalil dalam surat An-Nisa, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kita akan fokus ke ayahnya di situ ya. Nah, menurut ayat ini sangat jelas bahwa ayah itu dapat 1/6 ketika mayat punya anak. Berarti ayah menjadi ahlul faridah. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihis sulus. Kalau misalnya mayat tidak punya anak, lalu kemudian yang mewarisi hanya ayah dan ibu, maka ibunya dapat 1/3. Bagian ayahnya tidak diterangkan, artinya menjadi asobah. Gitu ya. Nah, itu alasannya kenapa kok dimasukkan 2 kali. Sementara untuk Abu Abin dan terus ke atas itu kembali ke prinsip patrilineal tadi. Gitu ya, sehingga statusnya disamakan dengan ayah. Itu ya, Ustaz ya. Oke. Ya. Ini dari sisi istidlal, Masya Allah ya. Kalau saya sendiri dulu itu awal-awal kenal kayak gini, Masya Allah, seperti ini ya istidlalnya para ulama ini, nggak main-main ya. Kita merenung setahun belum tentu loh ketemu pengertian seperti itu ya. Nah ini, tapi para ulama zaman dulu itu Masya Allah yang sudah dikasih hidayah. Monggo, yang lain silakan. Jadi pada awalnya saya berpikir kalau asoba itu khusus untuk laki-laki, Ustadz. Tapi ternyata ada buat perempuan ya pada hadis ini, wama baqiya falil ukhti gitu. Iya, betul. Iya. Jadi hukum asal asobah laki-laki itu betul. Tapi ada hadis Nabi yang mentaksis kondisi khusus. Nah, jadi saudari bisa menjadi asobah itu berdasarkan hadis. Jadi nanti kita akan membahas istilah asobah bil ghair, ada istilah asobah ma'al ghair. Nanti ya, nanti akan di pembahasan akan saya tunjukkan. Memang seperti itu alasannya. Okay. Lagi? Ya. Jadi Ustaz, yang dimaksud ibnin wa insafala itu artinya tidak terselang oleh bintun gitu ya? Betul, harus murni dari jalur laki-laki. Ya. Nanti kalau sudah ada ibnu bintin sudah masuk zawul arham, sudah tidak tergolong ibnun lagi. Ya. Ya. Kemudian itu akhun min ummin itu ternyata lebih kuat ya dan didahulukan daripada akhun min abin. Padahal Islam menganut sistem patrilineal. Kenapa ya Ustaz? Iya, nah itu contoh istisna dalam syariat ya. Jadi artinya Allah itu memutuskan apapun yang dikehendaki supaya nggak bisa dirasionalisasi gitu ya. Jadi iya gitu, saya ngamati kayak gitu ya. Ketika seorang hamba itu merasa berat dalam syariat, diringankan. Ketika sudah merasa kayak mau mengentengkan, diberatkan. Jadi kayak fa'alul lima yurid, betul Allah itu ya. Jadi biar kelihatan betul sifat fa'alul lima yurid. Itu saya memahami seperti itu. Contoh misalnya, kita kan ada syariat, sholat itu bisa di jamak, bisa di kosor. Kalau nggak ada air, maka boleh tayamum. Itu kan sangat meringankan itu. Tapi begitu kita sudah berpikir kayaknya gampang semua syariat, muncul syariat yang saya bayangkan, Masya Allah, ribet banget ini melaksanakannya. Contoh misalnya apa? Misalnya syariat berwudu untuk orang terluka. Ribet banget itu, syariat berwudu untuk orang terluka itu. Karena nggak bisa tayamum saja, nggak bisa. Dia harus berwudu reguler secara normal. Begitu sampai bagian luka, misalnya di bagian lengan sini ya, maka dilihat kondisinya apakah perbannya bisa diusap air ataukah tidak. Kalau bisa diusap air, wajib mengusap air itu perbannya. Setelah diusap dengan air, lalu kemudian berhenti.
kemudian tayamum dulu untuk mengganti luka yang tidak bisa diperban itu. Nah, setelah selesai tayamum, baru lanjut gerakan berikutnya setelah tangan, lanjut ke sebagian kepala, kaki, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya lukanya ada 5, bagaimana? Ya semuanya wajib begitu prosesnya. Misalnya ada luka di sini, lalu kemudian di tangan, sebelah kiri, kemudian di kaki, jadi ada 5 luka, maka wajib 5 kali tayamum. Ya, terus bagaimana itu kalau misalnya tayamum dalam kondisi basah itu? Ya rekomendasi ulama ya dihandui dulu, kemudian baru tayamum, setelah itu lanjut membasuh. Wih, saya bayangkan ribet banget, dan saya sudah pernah mempraktekannya, karena saya pernah kecelakaan. jadi pernah kecelakaan dan benar-benar kayak diatur oleh Allah bahwa ilmu yang kau pelajari harus kau praktekkan sendiri, seakan-akan begitu ya. Jadi merasakan betul itu ribetnya, Masya Allah. Jadi satu bulan berwudu dengan cara yang Masya Allah luar biasa, benar-benar menguji menurut saya. Makanya kan syariat isbaghul wudu, menyempurnakan wudu itu sangat teruji dalam kondisi-kondisi semacam ini. Ya, karena kan Nabi itu bil makarih, betul. Yang kita itu berat sekali dan rasanya kayak ingin segera melewati gitu lah ya. Tapi teruji betul itu ya. Itu saya baru merasakan maksud Nabi isbaghul wudu fil makarih itu ya kayak gitu. Pas luka, pas dingin. Jadi ya saya memandang, dan itu hadisnya sahih. Cara Rasulullah menerangkan itu menunjukkan bahwa seakan-akan Allah tidak ingin dipahami bisa seenaknya hamba itu. Enggak. Kadang-kadang syariat itu juga dibuat ketat dalam kondisi tertentu, tapi dibuat ringan dalam kondisi tertentu. Nah, jadi kayak kadang-kadang itu ada orang liberal yang berusaha merelaksasi. Kenapa sih kok laki-laki dapat 2 kali, perempuan? Ya, karena zaman dulu yang kerja laki-laki. Kalau sekarang yang perempuan kerja ya harusnya dibalik dong. Tapi kalau misalnya dihadapkan, lah itu saudara laki-laki kok sama saudara seibu sama saudara seibu kok dapat sama 1/6 itu. Gimana logikanya? Bukan 2 kali 1 kan? 2 banding 1 kan? Ya itu nggak bisa dijelaskan secara logika gitu loh ya. Jadi saya memahami memang syariat itu intinya ketaatan, bukan soal rasionalisme itu. Ada yang bisa dirasionalisasi, tapi ada yang nggak bisa. Dan memang sami'na wa ata'na sudah intinya. Nggak bisa lagi di logika sudah. Nah, gitu Ustaz ya. Ya, satu lagi Ustaz, ini maksudnya putri majazi ini mohon dijelaskan sekali lagi. Oke. Putri majazi. Jadi putri ada 2 macam. Satu putri hakiki, satu putri majazi. Misalnya Ustaz punya putri. Ada putri ya? Punya anak ya? Ada putri. Putri jenengan satu misalnya namanya sinten? Aisyah. Aisyah, oke. Terus dengan punya putra? Apa Ustaz? Punya putra Ustaz. Oh, punya. Punya, namanya? Muhammad. Oke. Nah, dari kasus anaknya Ustaz Asep ini, Aisyah kita sebut putri hakiki. Karena putri langsungnya Ustaz Asep. Tapi kalau misalnya Muhammad nanti punya anak perempuan, maka secara hukum itu disebut putri majazi. Ya, putri saya majazi gitu. Putri jenengan majazi, walaupun menurut adat kita disebut cucu, gitu ya. Tapi dalam syariat kita disebut putri majazi. Putri kita juga. Dan Ustaz juga disebut ayah. Gitu ya. Ayah yang majazi, karena hakikinya ya Muhammad itu ayah hakikinya. Ustaz ayah majazi, Abu Abin ke atas itu ayah majazi sifatnya. Jadi itu maksud dari putri majazi dan putri hakiki, gitu ya. Tapi kalau putri itu dari jalur Aisyah, maka nggak disebut putri. Ya, tapi putrinya suaminya Aisyah, gitu ya. Termasuk kakeknya itu ya. Sistem patrilineal itu tadi saja. Betul, patrilineal itu standarnya. Itu maksud dari putri hakiki dan majazi. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jelas ya? Oke, baik. Sekarang kita membahas penataan posisi ta'yinul mawadhi untuk bintu ibnin. Oke, nah aturan untuk bintu ibnin ini saya sounding dulu. Ini adalah aturan yang paling padat dan aturan yang paling perlu konsentrasi, mengerahkan segala segenap kecerdasan yang kita miliki. Karena aturannya nanti membayangkannya itu lumayan generasinya itu ya. Aturan untuk bintu ibnin ini. Oke. Nah, perlu saya tegaskan dulu bahwa bintu ibnin itu mencakup bintu ibni ibnin,
putrinya putra-putra, wa in safalat. Ya, jadi kalau disebut bintu ibnin jangan hanya membayangkan satu generasi, tetapi banyak generasi ke bawah selama masih dari jalur putra. Berarti bintu ibnin, sebutan bintu ibnin itu adalah sebenarnya sinfun, kelompok sebenarnya. Sinfun, kelompok bintu ibnin maksudnya. Nah, itu mencakup bintu ibnin, juga bintu ibni ibnin, bintu ibni ibni ibnin, terus ke bawah, unlimited selama masih ada. Alasannya adalah karena sistem nasab dalam Islam adalah patrilineal berdasarkan ayat ya bani Adam, ya bani Israel, seperti yang saya jelaskan di kumpulan dalil-dalil tadi. Gitu ya. Oke, nah untuk bintu ibnin itu ada 5 aturan yang harus diperhatikan. Ya. Oke. Apa saja itu? Aturan yang pertama adalah bintu ibnin itu gugur jika ada ibnun di atasnya. Ya, ini saya tulis di webpot saja ya biar lebih enak, lebih jelas. Ya. Jadi bintu ibnin itu gugur jika ada ibnun di atasnya. Saya share dulu whiteboard-nya. Whiteboard. Oke. Whiteboard-nya apakah sudah terlihat, Ustaz Asep? Sudah. Oke. Ya. Jadi aturan pertama adalah bintu ibnin itu gugur jika ada ibnun di atasnya. Nah, perlu saya garis bawahi dulu bahwa saat kita membahas ahlul faridah du'afa ini, aturan pertama yang harus sangat kita perhatikan adalah kapan dia gugur. Nah, ya, karena jangan terburu ngasih harta warisan sebelum memastikan dia gugur ataukah tidak. Maka ini saya dahulukan dulu aturan tentang ini. Kapan bintu ibnin ini gugur. Kondisi pertama, bintu ibnin gugur jika ada ibnun di atasnya, tidak peduli apakah dekat maupun jauh. Ya, jadi contoh misalnya ada ahli waris berupa bintu ibnin dan ibnun. Ya, maka berarti bintu ibnin dalam kondisi ini gugur. Kenapa? Karena ada ibnun di atasnya. Ini tidak peduli apakah ibnun di atasnya itu bapaknya sendiri atau paman-pamannya. Pokoknya ada ibnun, maka berarti bintu ibnin gugur. Nah, gitu ya. Nah, ini mulai membayangkan yang tantangannya di sini ya, membayangkannya gitu ya. Jadi bintu ibnin itu gugur, tidak peduli apakah ibnun di atasnya itu bapaknya sendiri atau pamannya. Jadi paman itu bisa menggugurkan bintu ibnin. Pamannya bintu ibnin maksudnya ya. Itu bisa menggugurkan bintu ibnin. Ya. Dekat maupun jauh. Dekat maupun jauh itu misalnya kasusnya bintu ibninnya itu adalah bintu ibni ibnin misalnya. Ya. Bintu ibni ibnin itu digugurkan oleh ibnun, juga digugurkan oleh ibnu ibnin. Gitu ya. Karena bintu ibni ibnin itu kan generasi ketiga. Nah, yang lebih dekat lagi ibnu ibnin. Nah, itu di generasi atasnya itu menggugurkan dia, termasuk yang atas lagi ibnu. Nah, itu maksud dari bintu ibnin, gugur jika ada ibnun di atasnya, dekat maupun jauh. Kemudian yang kedua, aturan kedua adalah bintu ibnin itu gugur ya jika bintun di atasnya telah mengambil 2/3. Ya. Bintu ibnin itu gugur jika bintun di atasnya itu telah mengambil 2/3.
2/3. Tidak peduli apakah bintun di atasnya itu hakiki ataukah majasi. Ya, saya akan memberikan ilustrasi. Misalnya begini. Jadi ada kasus waris, ya, ada kasus waris, ada 2 bintun, ya, ada 2 bintun dan ada 1 bintu ibnin. Ya, ada 2 bintun dan ada 1 bintu ibnin. Nah, saya tulis saja di sini ya. Ini kasus waris yang pertama ini ada 1 bintu ibnin dan ada 2 bintun. 2 bintun. Ya, nah, kalau misalnya ada kasus waris kayak begini, 2 bintun itu kan dapatkan 2/3, ya kan? Nah, dalam kondisi kayak begini, bintu ibnin itu kan di bawahnya bintun tuh generasinya itu. Jadi bisa kita katakan ini kita letakkan di atas saja biar jelas. Ini generasi di atas. Nah, karena di atasnya itu bintun sudah mengambil 2/3, maka ini gugur. Nah, ini ya. Jadi ini gugur. Itu masuk dari aturan ini. Bintu ibnin gugur jika di atasnya sudah mengambil 2/3. Ya. Kemudian contoh lain misalnya, karena saya menyebut hakiki dan majasi ya, saya kasih contoh untuk kasus yang majasi. Ya, misalnya di sini ada kasus ada 2 bintun, ya, ada 2 bintun. Kemudian setelah itu ada bintu ibnin, putrinya putra, putrinya putra. Nah, dalam kondisi ini bintu ibnin itu kan bintu hakiki, bintu majasi, ya, bintu ibnin adalah bintu majasi. Bintu ibnin juga bintu majasi, tapi di generasi bawahnya lebih jauh lagi. Nah, dalam kondisi bintu ibnin karena jumlahnya 2, dia mengambil 2/3. Karena telah di atas sudah mengambil 2/3, maka yang bawahnya ini bintu ibnin yang ini gugur. Nah, itu masuk dari kaidah yang kedua ini ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga adalah bintu ibnin diperlakukan persis seperti bintun. Ya, ini menjadi adil. Jika mayat tidak punya bintun di atasnya, baik hakiki maupun majasi. Ya. Saya tulis dulu kaidahnya biar bisa dibaca. Jadi yang ketiga ini adalah sebentar. Aturan yang ketiga berbunyi bintu ibnin diperlakukan persis seperti bintun dalam kondisi jika mayat tidak punya bintun di atasnya, baik hakiki maupun majasi. Misalnya ahli waris hanya bintu ibnin satu orang. Nah, berarti dia diperlakukan seperti bintun, dapat setengah gitu ya. Terus misalnya ahli warisnya cuma 1 bintu ibnin satu orang saja,
sama diperlakukan seperti itu. Atau misalnya sampai 6 generasi ya. Tapi cuma satu dia diperlakukan seperti itu menjadi ahli waris karena mayat tidak punya bintun di atasnya ya. Oke. Kemudian ketentuan yang keempat adalah bintu yamin mendapatkan bagian penyempurna 2/3 jika ada satu bintun di atasnya. Ketentuan yang keempat, bintu yamin mendapatkan bagian penyempurna 2/3 jika ada satu bintun di atasnya, baik hakiki maupun majasi. Nah, jadi misalnya kasusnya adalah seperti yang ada dalam hadis tadi tentang Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Kasusnya kalau Abu Musa dan Asy'ari itu kan tadi itu ada satu bintun, kemudian ada satu bintu ibn. Maka di sini berlaku kaidah tadi ya, bintu mendapatkan bagian penyempurna 2/3 ya, artinya dia mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena satu bintun itu jatahnya adalah 1/2, sementara untuk bintu karena dia menjadi penyempurna 2/3, maka berarti dia mendapatkan 1/6 ya. Jadi dalilnya tadi berarti ya. Dalilnya adalah hadis Abu Musa dan Ibnu Mas'ud. Nah, ini tidak peduli jika diturunkan lagi generasinya. Misalnya apa? Misalnya kasusnya itu adalah apa itu namanya? Misalnya kasusnya adalah bintu ibnin dengan bintu ibnin. Ya, saya kompaskan aja biar jelas. Jadi misalnya kasusnya adalah bintu ibnin, ya, bintu ibnin. Kemudian ahli waris yang kedua adalah bintu ibnin, putrinya putra. Nah, dalam kondisi ini sama berlaku. Untuk yang bintu ibnin kan pakai kaidah tadi ya, bintu ibnin diperlakukan persis seperti bintun jika di atasnya tidak ada bintu ibnin. Nah, berarti dia dapat setengah kan bintu ibnin ini. Lalu yang bawahnya, generasi bawahnya bintu ibnin itu mendapatkan bagian penyempurna 2/3, akhirnya mendapatkan 1/6. Ya, jadi itu maksud pernyataan bintu ibnin mendapatkan bagian penyempurna 2/3 jika ada satu bintun di atasnya, entah hakiki atau majasi. Itu. Oke. Kemudian aturan yang terakhir, yang kelima, nah ini yang paling menantang ini, bintu ibnin itu menjadi asobah. Ya. Jika ada lelaki yang selevel dengannya, ya, jika ada lelaki yang selevel dengannya, saya tulis dulu,
bintu ibnin menjadi asobah, ya, menjadi asobah jika ada lelaki yang selevel dengannya atau di bawahnya, atau di bawahnya. Jadi diasobahkan oleh dua lelaki. Lelaki yang selevel dengannya atau di bawahnya. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Jika diasobahkan lelaki level bawah, maka disyaratkan bintu ibnin bukan ahlul faridah. Nah, ya, jika diasobahkan level bawah, ya, maka disyaratkan jika diasobahkan lelaki level bawah, maka disyaratkan bintu ibnin bukan ahlul faridah. Ya. Ini pertama kali mendengar aturan kayak begini barangkali belum terbayang. Nah, ini wajar. Saya saja juga susah bayangkan dulu ini ya. Jadi harus berulang-ulang pakai ilustrasi baru bisa terbayang. Nah, ini sekarang kita akan membuat ilustrasi di sini ya. Oke. Sekarang bayangkan ada ahli waris bintu ibnin yang saya buat menjadi 5 generasi. Ya. Bintu ibnin yang saya buat jadi 5 generasi. Jadi saya buat di sini. Kemudian di bawahnya ada lagi bintu ibnin. Bintu ibnin. Berarti ini adalah generasi cicit. Ya, bintu ibnin. Kalau ini generasi cucu, bintu ibnin. Kalau bintu ibnin generasi cicit. Terus ada lagi bintu ibnin. Nah, ini generasi di bawah cicit berarti. Apa itu kalau bahasa Jawanya ya? Ya. Putu, buyut, gitu ya. Ada canggah dan seterusnya. Kita tidak perlu bingung istilahnya, kita fokus ke bayangan generasinya saja. Terus ada lagi bintu ibnin. Ini generasi bawahnya lagi. Ya. Generasi bawahnya lagi saya letakkan di sini. Kemudian ada lagi bintu ibnin. Nah, ini ada 6 generasi ya. Nah, ini 6 generasi ini sangat bagus untuk menunjukkan kaidah ini. Maksudnya seperti apa gitu ya. Oke, nah sekarang bayangkan saya akan menambah tiap-tiap generasi itu dengan lelaki yang selevel. Ya, saya akan menambah dengan lelaki yang selevel. Oke, yang pertama ini dulu lah, bintu ibnin. Bintu ibnin ini kita masuk ke sini dulu ya. Bintu ibnin ini, kalau misalnya dia itu bersama dengan ibnu ibnin, berarti kan selevel ya. Bersama dengan ibnu ibnin berarti dia selevel. Kalau misalnya ada ibnu ibnin, maka dia selevel. Sebentar saya letakkan dulu di sini. Nah, ya selevel ya. Nah, kalau terjadi kasusnya semacam ini bayangkan ahli warisnya sekarang fokus di sini dulu aja. Nah,
kita bayangkan hanya di generasi yang pertama ini dulu ya, fokusnya di sini. Bayangkan ada ahli waris semacam ini, bintu ibnin dan ibnu ibnin. Maka di sini berlaku kaidah kelima. Bintu ibnin menjadi asobah jika ada laki selevel dengannya. Nah, jadi bintu ibnin ini kan harusnya dia dapat tengah karena menggantikan posisi bintun. Ya, tapi kalau dia punya lelaki selevel ibnin, maka statusnya menjadi asobah bersama ibnu ibnin dan dia mendapatkan pembagian dengan cara taksib, laki-laki mendapatkan perempuan, gitu ya. Nah, dari kaidah yang pertama ini. Ya. Kalau misalnya yang terjadi adalah bukan ibnu ibnin tapi yang ada ibnun, apa yang terjadi? Bintu ibnin bersama ibnun. Bintu ibnin kalau bersama ibnun berarti gugur bintu ibnin, kan tadi ada aturan bintu ibnin gugur oleh ibnun di atasnya. Gitu ya. Tapi kalau bersama bawah maka dia itu yang selevel maka dia menjadi asobah, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kita ubah, ya. Kita ubah, misalnya laki-lakinya itu ada di generasi yang kedua, ya, selevel dengan generasi yang kedua. Generasi kedua berarti ibnu, ibni, ibnin, ya, berarti cicit. Ya, jadi bayangkan di sini ada ibnu, ibni, ibnin. Nah, di sini berarti posisinya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ada kasus kayak begini ya? Jadi ahli warisnya bayangkan ini. Ahli warisnya bayangkan 3 orang ini. Ya. Apa yang terjadi? Nah, dalam kasus ini bintu ibnin, karena tidak ada bintun di atasnya, dia diposisikan seperti bintun hakiki. Artinya dia mendapatkan 1/2, setengah mestinya. Nah, lalu kemudian bintu ibn ibnin itu bagaimana harusnya? Berdasarkan kaidah tadi, bintu ibn ibnin itu mestinya dia menyempurnakan atasnya 2/3. Jadi artinya dia mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Aturannya kan gitu tadi. Nah, tapi karena di sini ada lelaki yang selevel dengan dia, berlaku kaidah ini. Bintu ibnin menjadi asobah jika ada lelaki yang selevel dengannya. Gitu ya. Artinya apa? Artinya berarti dia nggak jadi dapat 1/6 untuk menyempurnakan 2/3, tetapi dia menjadi asobah bersama ibnu ibni ibnin. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan dengan menggeser ini ke generasi yang ketiga. Ya, kita bayangkan misalnya kasusnya di situ ada ibnu, ibni, ibni, ibnin. Nah, jadi ini selevel dengan alhamdulillah. Selevel dengan bintu ibni, ibni, ibnin. Nah, bagaimana kasusnya kalau seperti ini? Berarti yang kayak gini tuh kita bayangkan begini kasusnya, ada 4 orang, ya, ada 4 orang. Nah, bintu ibnin dia dapat berapa? Karena dia karena dia tidak ada bintu di atasnya, dia dapat setengah. Terus bintu ibnin dia dapat berapa? Dia karena di atasnya ada 1 bintun, karena dia di atasnya ada 1 bintun, maka dia mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Terus bintu ibni ini bagaimana? Nah, ini masuk ke kaidah yang nomor apa itu namanya? 2. Bintu ibnin gugur jika bintun di atasnya telah mengambil 2/3. Nah, jadi bintu ibni ibnin ini harusnya gugur. Tapi karena ada lelaki selevel, berlaku kaidah bintu ibni menjadi asobah jika ada lelaki yang selevel dengannya.
Nah, gitu ya. Jadi aslinya gugur, tapi akhirnya menjadi asobah gara-gara ada lelaki selevel. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita turunkan lagi untuk generasi yang berikutnya ya. Jadi bintu ibnin, ini misalnya kita asumsikan ada lelaki yang selevel dengannya ibnin. Ya. Oke. Jadi begini. Nah, bagaimana cara kita membagi waris untuk kasus ini? Ada berapa orang ini? 5 orang ini kasusnya. Nah, bintu ibnin dapat setengah karena mewakili bintun hakiki, gitu ya. Kemudian bintu ibnin dapat 1/6, penyempurna 2/3. Lalu kemudian bintu ibnin harusnya gugur karena di atas sudah ngambil 2/3. Apalagi bawahnya bintu ibnin, maka dia lebih layak untuk gugur. Tapi karena ada kaidah bahwa ada kaidah bahwa bintu ibnin menjadi asobah jika ada lelaki selevel dengannya, maka berarti bintu ibnin diasobahkan oleh ibnin. Nah, sekarang jadi pertanyaan, atasnya ini bisa nggak diasobahkan bawah ini? Nah, gitu ya. Apakah bisa diasobahkan menjadi di bawah ini? Nah, jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena ada aturan bintu ibnin menjadi asobah jika ada lelaki selevel dengannya atau di bawahnya. Nah, itu maksudnya begitu. Berarti ini diasobahkan lelaki di bawahnya, gitu loh. Tapi disyaratkan bintu ibnin bukan ahlul faridoh. Nah, ini kan bukan ahlul faridoh. Ya, statusnya bukan ahlul. Yang ahlul faridoh kan atas sendiri ini. Gitu ya. Ahlul faridoh ini juga ahlul faridoh karena 1/6 menyempurnakan 2/3. Ini kan bukan ahlul faridoh, maka dia berhak untuk diasobahkan lelaki di bawahnya. Itu maksud dari disyaratkan bintu ibnin bukan ahlul faridoh. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga berlaku kasusnya untuk yang generasi bawah. Ya. Oke, jadi misalnya kita ada lelaki di bawahnya selevel dengannya ibnin misalnya ya. Nah, kalau ada kasus semacam ini ya, ada 6 ahli waris kayak begini ini, maka kita bisa membagi warisnya bintu dapat setengah. Bintu ibnin dapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Bintu ibnin terus ke bawah gugur mestinya. Gitu ya. Nah, tetapi karena di bawah ini ada lelaki yang selevel, maka ini mengasobahkan ini. Nah, terus yang atas-atasnya bagaimana? Apakah bisa diasobahkan? Bisa. Kenapa? Karena berlaku kaidah ini tadi diasobahkan level bawah karena syaratnya terpenuhi bintu ibnin bukan ahlul faridoh. Jadi karena bintu ibnin dan bintu ibnin bukan ahlul faridoh di sini, maka dia bisa diasobahkan oleh lelaki level bawahnya. Ya. Oke, sampai sini apakah bisa dibayangkan Ustaz atau ada hal-hal yang kabur misalnya? Lumayan Ustaz. Itu ingin saya tanyakan yang level yang bintu ibnin ini masuk ahlul faridoh Ustaz ya? Oh ya, ya. Jadi kan aturannya bintu ibnin itu diperlakukan persis seperti bintun jika di atasnya tidak ada bintun. Kan gitu ya? Artinya ahlul faridoh. Ya. Oke, sudah jelas? Oh, jadi yang bintu ibnin itu menjadi bintun. Ya. Ya. Kemudian yang bintu ibnin menjadi naik jadi bintu ibnin gitu Ustaz. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, mudahnya kira-kira bayangkannya gitu ya. Tapi pada hakikatnya semua 5 macam itu kan masuk kelompok bintu ibnin sebenarnya. Karena semuanya kan bintun majasi itu sebenarnya. Iya. Oke. Ya. Jelas ya? Ya, insya Allah. Oke, baik. Nah,
Untuk selanjutnya lebih ringan nih, sudah melewati binti benin, saya sudah lega karena yang lain insya Allah jauh lebih ringan. Ya, oke. Nanti kalau misalnya kayak perlu review, ya kan ada rekamannya ya, jadi insya Allah bisa didengarkan lagi. Oke. Sekarang kita lanjut ke kakek. Ya, jadun. Yang dimaksud dengan kakek, jadi ini Ustaz saya agak mempercepat, saya tidak terangkan wajhul istidlalnya karena waktunya terbatas. Nanti jenengan tanyakan pertemuan berikutnya saja ya, karena tiap ketentuan selalu ada penjelasannya sebenarnya. Oke. Untuk kakek, maksud kakek adalah abu abin terus ke atas. Ya, jadi ini maksud ini adalah sinful jad. Jadi terus ke atas selama masih ada, maka dia dihitung sebagai kakek. Apa saja aturan terkait kakek? Yang pertama adalah kakek itu gugur jika ada abun yang dekat dengan mayit. Nah, ini aturan pertama dari kakek. Jadi kakek itu gugur jika ada abun yang dekat dengan mayit. Jadi misalnya ada kasus abun dan abu abin. Nah, karena ada abun, jelas maka abu abin gugur. Ya, kalau misalnya kasusnya adalah abu abin dengan abu abi abin, ya, maka berarti abu abi abin gugur. Kenapa? Karena ada abun yang lebih dekat dengan mayit. Itu maksud dari aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua adalah kakek diperlakukan persis seperti abun jika abun tidak ada. Ya, jadi misalnya ahli warisnya cuma kakek, ahli warisnya itu cuma abu abin misalnya ya. Maka ketentuannya persis seperti abun. Yang kemarin sudah kita bahas ya, ada 3 penataan posisi untuk abun. Kadang jadi ahlul faridah saja, kadang jadi asobah saja, kadang ahlul faridah plus asobah. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga adalah ada kondisi khusus jika bersama ikhwah. Ya, jadi ada kondisi khusus jika bersama ikhwah. Ya, ikhwah ini berarti mencakup saudara maupun saudari. Ya, nah ini belum kita bahas. Kenapa? Karena ini sudah level tinggi. Dan ini adalah ikhtilaf waris yang paling hebat semenjak zaman sahabat. Jadi jenengan kalau misalnya googling atau membaca buku Jadun Ma'al Ikhwah itu luar biasa ikhtilafnya itu ya. Sangat tajam di kalangan sahabat itu. Jadi nggak ada ikhtilaf waris yang sehebat antara Jadun Ma'al Ikhwah. Itu ada pendapat Ibnu Mas'ud sendiri, Ali sendiri, Abu Bakar sendiri, Zaid bin Sabit sendiri. Jadi ruwet lah, saya baca istidlalnya itu bisa ngeluh sendiri ya. Jadi kayaknya semuanya kayak kuat semua gitu lah. Itu saking jahilnya kita itu kayaknya kok kalau pas baca ini kayaknya kuat banget. Pas baca ini loh kok kuat juga itu. Akhirnya paling banter akhirnya bisa taklid ya. Kalau Syafi'i itu ngikut Zaid bin Sabit karena berdasarkan hadis Nabi gitu ya. Nah, tapi ijtihadnya Abu Bakar itu beda itu, saya lihat itu. Kalau pengetahuan awal saya itu condongnya ke Abu Bakar, pendapatnya Abu Bakar itu. Tapi kalau lihat reputasi Syafi'i ya nggak sembarangan juga itu memilih pendapatnya Zaid bin Sabit. Intinya bingung lah ya. Intinya bingung. Yang ketiga ini nggak perlu kita bahas karena memang kasusnya jarang terjadi di masyarakat ya. Oke, itu untuk kakek. Kemudian selanjutnya adalah nenek. Nah, definisi nenek yang sudah disepakati kemarin sudah kita singgung. Yang dimaksud nenek di sini adalah ummu abin dan ummu ummin. Jadi mencakup 2 orang. Ini yang sudah disepakati. Nenek yang lebih tinggi dari itu ada ikhtilaf. Jadi sementara kita bahas ini dulu biar tidak terlalu ruwet. Nanti kalau ada kasus baru kita masuk ke penjelasan para ulama yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, aturan terkait nenek itu hanya 1. Apa itu? Yakni nenek gugur jika ada ummun. Ya, nenek itu gugur jika ada ummun. Ya, jadi tidak peduli nenek dari pihak ayah maupun ibu, pokoknya selama masih ada ibu, maka dia gugur.
Nah, khusus nenek dari pihak ayah, Ummu Abin, itu selain digugurkan ibu, beliau juga digugurkan ayah. Nah, jadi lebih lemah ya posisi Ummu Abin itu, karena digugurkan oleh dua orang. Tapi kalau hanya Ummu Umin itu tidak digugurkan oleh ayah. Nah, Ummu Abin saja yang digugurkan oleh ayah, gitu ya. Oke. Itu aturan untuk nenek. Selanjutnya kita membahas tentang saudari sekandung. Untuk saudari sekandung itu ada 3 aturan penting. Yang pertama adalah saudari sekandung itu gugur oleh 3 orang. Apa itu? Ibnun, ibnu ibnin wa insafala, dan abun. Nah, itu aturan untuk saudari sekandung. Gugur oleh 3 orang, yakni saudari ibnun, kemudian ibnu ibnin wa insafala, kemudian abun. Ini aturan yang pertama. Yang kedua adalah saudari sekandung itu menjadi asobah jika punya saudara sekandung, ya, yakni lelaki yang selevel dengannya. Ya, jadi saudari sekandung itu menjadi asobah, bukan lagi ahlul faridah ya, menjadi asobah jika mayat punya saudara sekandung alias lelaki yang selevel. Nah, asobah semacam ini dinamakan asobah bil ghair, ya, dinamakan asobah bil ghair. Nanti ada istilah asobah ma'al ghair. Nah, apa bedanya itu? Asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Asobah bil ghair itu adalah seseorang menjadi asobah oleh orang lain, sementara orang lain yang mengasobahkan itu juga asobah. Nah, itu namanya asobah bil ghair. Misalnya saudari sekandung diasobahkan oleh saudara sekandung. Nah, ini masuk asobah bil ghair. Kenapa? Karena saudara sekandung itu asobah. Ya. Tapi kalau yang mengasobahkan bukan asobah, maka disebut asobah ma'al ghair. Gitu ya. Jadi misalnya apa? Saudari bersama putri. Yang mengasobahkan siapa? Putri kan? Tapi putri bukan asobah. Putri kan ahlul faridah dia. Nah, maka yang semacam itu dinamakan asobah ma'al ghair. Oke. Kemudian yang ketiga adalah saudari sekandung menjadi asobah jika ada bintun. Ya, baik hakiki maupun majasi. Ya, ini yang saya sebut tadi sebagai asobah ma'al ghair. Ya, kenapa? Karena diasobahkan oleh ahli waris yang bukan asobah. Diasobahkan ahli waris yang tergolong sebagai ahlul faridah. Itu namanya asobah ma'al ghair. Oke. Itu untuk ketentuan saudari sekandung. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan untuk saudari seayah. Ya. Bagaimana ketentuan saudari seayah? Nah, saudari seayah ketentuannya banyak ini. Ada 8 ini ya. Saudari seayah ini yang Masya Allah ini ya. Ada 8 aturan untuk saudari seayah. Tapi insya Allah ringan ini. Pokoknya nggak seberat bintu ibnin tadi. Ringan banget ini. Apa saja ketentuan untuk saudari seayah? Saudari seayah itu pertama gugur oleh 3 orang. Sama kayak saudari sekandung ya. Gugur oleh ibnun, ibnu ibnin, terus ke bawah, dan abun. Nah, ini aturan yang pertama. Persis seperti saudari sekandung. Kemudian aturan yang kedua adalah saudari seayah gugur oleh saudara sekandung. Nah, ini yang tadi hadis yang kita baca tadi ya, bahwa a'yana banil yatawarasuna duna banil alad. Nah, ini dasarnya itu sehingga muncul kaidah ini. Saudari seayah itu gugur oleh saudara sekandung. Tapi awas,
saudari sekandung tidak menggugurkan saudari seayah. Jadi menggugurkan hanya saudara sekandung, bukan saudari sekandung. Ya, kan nanti aturannya beda itu ya. Nah, ini perlu saya apa itu namanya? Perlu saya tekankan supaya tidak salah paham bahwa saudari sekandung itu bisa menggugurkan saudari seayah, bukan ya. Yang menggugurkan hanya saudara sekandung. Oke. Saya kopas di sini biar menjadi perhatian. Kemudian aturan yang ketiga adalah saudari seayah itu gugur jika saudari sekandung telah mengambil 2/3. Nah, ini mirip dengan bintu ibnin tadi ya. Nah, mirip dengan bintu ibnin. Jadi misalnya ada kasus 2 saudari sekandung dan 1 saudari seayah. Gimana bagi warisnya? 2 saudari sekandung dapat 2/3, saudari seayah gugur. Ya, kenapa? Karena saudari sekandung sudah mengambil 2/3. Lalu kemudian aturan yang keempat, saudari seayah gugur jika saudari sekandung telah diasobahkan oleh bintun. Ya. Jadi saudari seayah gugur jika saudari sekandung telah diasobahkan oleh bintun. Misalnya ada kasus 1 saudari seayah, 1 saudari sekandung, 1 bintun. Nah, tadi kan sudah ada aturan bahwa saudari itu diasobahkan oleh bintun. Cuma di sini ada 2 saudari itu. Satunya sekandung, satunya seayah. Siapa yang diasobahkan? Jawabannya adalah yang paling kuat, saudari sekandung. Sehingga saudari seayah gugur. Nah, itu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah saudari seayah menjadi penyempurna 2/3 jika ada 1 saudari sekandung. Nah, ini mirip dengan aturan bintu ibnin tadi. Jadi misalnya ada kasus 1 saudari sekandung, ada 1 saudari seayah. Nah, maka saudari sekandung dapat setengah, saudari seayah dapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Jadi ini kias ini. Ini saya nggak menemukan dalil khususnya. Ternyata penjelasan para ulama adalah kias kasusnya bintu ibnin. Gitu ya. Jadi didasarkan pada hadis Nabi dikiaskan di situ ya. Maksud kias itu ternyata kayak begini ya. Karena kalau di Quran tidak ada itu penjelasan kayak begini ya. Pembedaan antara saudari seayah dengan saudari sekandung dalam kasus 1 saudari sekandung dan 1 saudari seayah. Kemudian saudari seayah menjadi asobah jika ada saudara seayah. Nah, ini ya. Saudari seayah menjadi asobah jika ada saudara seayah. Artinya diasobahkan lelaki selevel. Nah, dan ini tidak peduli apakah posisi saudari seayah itu statusnya sendiri, penyempurna 2/3 maupun harusnya gugur. Nah, itu semuanya tetap berhak untuk menjadi diasobahkan. Ya, jadi ini ketentuan tambahan ini perlu saya tekankan. Misal posisi satunya sendiri itu ahli warisnya cuma 2. Ada saudari seayah dan 1 saudara seayah. Nah, gampang ini. Sudah langsung diasobahkan oleh saudara seayah. Kasus jadi penyempurna 2/3. Jadi misalnya kasusnya ada 1 saudari sekandung, 1 saudari seayah, gitu ya. Berarti kan posisinya penyempurna 2/3. Kalau dalam kasus itu ditambah lagi saudara seayah, maka saudari seayah diasobahkan. Jadi status ahlul faridah dapat 1/6 penyempurna 2/3 itu gugur, ditarik menjadi asobah oleh saudara seayah. Gitu ya. Nah, termasuk juga jika seharusnya gugur, misalnya bagaimana? Ada 2 saudari sekandung, ada 1 saudari seayah, dan ada 1 saudara seayah. Nah, dalam kondisi ini kan saudari sekandung sudah mengambil 2/3. Berarti saudari seayah itu gugur. Tapi karena ada saudara seayah, maka ditarik menjadi asobah. Nah, itu maksud ketentuan yang ke-6 ya. Kemudian yang ke-7, saudari seayah menjadi asobah jika ada bintun.
ya, entah hakiki maupun majasi. Ya, jadi ini sama seperti ketentuan untuk saudari sekandung. Jadi bisa menjadi asobah jika ada bintun hakiki atau majasi. Yang semacam ini dinamakan asobah ma'al ghair. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, saudari seayah diperlakukan persis seperti saudari sekandung jika saudari sekandung tidak ada. Artinya menjadi ahlul faridah seperti saudari sekandung yang kalau satu orang dapat setengah, kalau dua orang dapat 2/3 dan seterusnya, gitu ya. Itu maksud dari ketentuan yang ke-8. Oke. Lanjut sekarang untuk saudari seibu dan saudara seibu ini jadi satu ya, karena ternyata aturan untuk mereka sama saja. Jadi aturan untuk saudara seibu dan saudari seibu itu sama saja. Apa aturannya? Aturannya cuma satu. Apa itu? Ya, gugur oleh waladu ibnin, abun, dan abu abin terus ke atas. Jadi artinya ada 4 orang yang menggugurkan saudara atau saudari seibu. Walad, berarti walad itu mencakup ibnun dan bintun. Atau waladu ibnin, berarti mencakup ibnu ibnin maupun bintu ibnin. Kemudian abun dan juga abu abin terus ke atas selama masih ada. Nah, itu ya. Terus kalau misalnya dia tidak gugur, bagaimana? Ya sudah, dapat warisan seperti di ahlul faridah itu. Ya, ketentuannya. Nah, gitu ya. Oke, alhamdulillah. Selesai tepat menjelang maghrib di sini. Oke, barangkali sampai sini ada pertanyaan Ustaz Asad? Sudah cukup Ustaz, insyaallah. Cukup ya? Alhamdulillah. Yes, nanti cukup. Mungkin bisa di refresh, membuat catatan-catatan lagi kalau diperlukan, insyaallah bisa lebih kuat nanti daya lekatnya, gitu ya. Oke. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah maghrib, saya langsung aja Ustaz ya. Saya undur diri. Silakan Ustaz. Silakan.